Mari kita mulai dengan kisah Tariq Al-Mansuri, seorang pria yang menghabiskan waktu selama 14 tahun untuk membangun agen perjalanan eksklusifnya di jantung kota Dubai. Spesialisasinya hanya satu, yaitu paket ultra premium untuk Burj Al Arab. Tariq hafal setiap sudut suite, protokol pelayan, hingga detail transfer helikopter. Namun pada Maret 2024, teleponnya tiba-tiba berhenti berdering. Bukan melambat, tapi benar-benar mati. Fenomena ini tidak butuh penjelasan rumit, karena maknanya sangat jelas. Burj Al Arab bukanlah sekedar hotel biasa, melainkan bukti nyata bahwa Dubai telah memenangkan persaingan global. Dengan status bintang 7 buatan mereka sendiri, tarif semalam di sana melampaui gaji bulanan para buruh yang membangunnya. Selama 25 tahun, bangunan berbentuk layar ini menjadi ikon yang paling banyak difoto di Timur Tengah. Sebuah simbol yang begitu kuat hingga negara-negara lain menjadikannya cetak biru pembangunan ekonomi, di mana ambisi yang mustahil diwujudkan dalam bentuk beton dan kaca di atas pulau buatan Pantai Jumeirah. Hari ini, Anda dan saya harus melihat kenyataan bahwa pertanyaan di ruang rapat eksekutif dari London hingga Singapura bukan lagi tentang seberapa tinggi Dubai bisa memanjat langit. Pertanyaannya adalah, apa yang menopang struktur megah ini ketika pondasi asumsi di bawahnya mulai goyah? Kita akan membedah 3 lapisan masalah, mulai dari retakan nyata di pasar wisata premium, hingga tekanan struktural di bawah model kemewahan Teluk. Jika Anda beranjak sekarang, Anda akan melewatkan satu lapisan krusial yang membuat teka-teki ini menjadi masuk akal. Para pengamat yang setia mengikuti analisis mendalam di saluran ini pasti memahami pentingnya perspektif jangka panjang. Burj Al Arab resmi dibuka pada tanggal 1 Desember 1999. Pemilihan waktu ini sama sekali bukan kebetulan. Para penguasa Dubai sangat sadar bahwa tahun 2000 membawa beban simbolis yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh anggaran pemasaran sebesar apapun. Ini adalah tentang milenium baru, tipe kota yang belum pernah ada sebelumnya, dan pembuktian kepada dunia mengenai apa yang sanggup dibangun oleh bangsa Arab di atas pulau buatan setinggi 221 meter itu. Gedung berbentuk layar ini dilapisi oleh fasad serat kaca berlapis teflon ganda. Bagian atriumnya menjulang setinggi 180 meter, menjadikannya yang tertinggi di dunia saat pertama kali dibuka. Setiap suite dirancang mewah dalam bentuk dupleks 2 lantai. Tarif termurah pada malam pembukaan dipatok $1.200, sementara Royal Suite yang megah mencapai $24.000 per malam. Tapi semua kemewahan fisik itu bukanlah alasan utama mengapa tempat ini begitu penting. Proyek ini adalah taruhan besar bahwa dunia akan menerima standar kualitas yang mereka ciptakan sendiri. Sebuah spekulasi bahwa pariwisata super mewah bisa diproduksi dari nol di tengah gurun gersang tanpa sejarah aristokrasi Eropa sama sekali. Selama 2,5 dekade, taruhan gila itu tampaknya membuahkan hasil manis. Namun tiba-tiba saja, segalanya berubah perlahan lalu terjadi sekaligus. Apakah Anda akan tetap memilih untuk menghabiskan $15.000 per malam di sebuah gedung yang akan berusia 36 tahun pada 2025 nanti? Terutama ketika ada pesaing baru yang jaraknya hanya 2 km saja, menawarkan arsitektur yang jauh lebih ambisius, teknologi modern yang lebih mutakhir, serta narasi perjalanan yang jauh lebih mengejutkan. Karena inilah keputusan nyata yang sekarang dihadapi oleh para pelancong super kaya di dunia saat ini. Dan satu hal yang pasti, mereka sama sekali tidak mengenal kata sentimental dalam memilih. Tingkat keterisian Burj Al Arab, rahasia paling dijaga ketat di perhotelan Uni Emirat Arab, menunjukkan penurunan terukur sepanjang 2020 hingga 2024. Laporan konsultan mencatat penyusutan tarif harian antara 12 hingga 18% di kelas ultra premium pada puncak musim 2023. Ini bukan keruntuhan total, melainkan kompresi harga. Namun dalam bisnis yang mengandalkan nilai psikologis,
Kompresi adalah sinyal bahaya yang nyata. Sinyal kecemasan di pasar elit menyebar lebih cepat daripada rilis data resmi. Penyebabnya bukan hotel itu sendiri, melainkan karena Dubai membangun lebih dari 40.000 kamar hotel baru sejak 2018. Kota yang dulu mendominasi lewat argumen kelangkaan, kini harus menyaksikan Burj Al Arab bersaing ketat dengan Atlantis, The Royal yang dibuka Januari 2023. Menawarkan 90 konsep restoran mewah, tarifnya langsung menantang batas atas harga Burj Al Arab. Mereka juga harus bersaing dengan One and Only, One Zabio, serta Address Beach Resort, properti megah yang 1 dekade lalu bahkan belum ada dalam rancangan. Properti baru ini bebas dari beban biaya perawatan besar yang kini mulai menghantui ikon berbentuk layar yang hampir memasuki dekade ketiganya ini. Melimpahnya pilihan adalah musuh utama dari eksklusivitas. Burj Al Arab tidak ternilai saat ia menjadi satu-satunya, namun berubah menjadi sekedar mahal ketika alternatif bermunculan. Sebagai jurnalis yang menyelidiki kasus ini, saya melihat bahwa Tariq kehilangan bisnisnya bukan karena kegagalan produk yang ia tawarkan. Ia hancur karena pasar yang dibidiknya mendadak sesak, sementara para miliarder di puncak piramida kini memiliki opsi yang tidak pernah ada saat ia mendirikan agensinya dulu. Logika struktural yang membuat dominasi Burj Al Arab begitu mutlak pada 2005 adalah logika yang sama yang membuat posisinya sangat rentan di tahun 2025. Eksklusivitas yang hanya bertumpu pada kebaruan selalu memiliki masa kedaluarsa yang kejam. Mari kita tinggalkan sejenak menara hotel megah ini dan mengalihkan pandangan kita pada sistem yang jauh lebih besar di mana ikon ini berada. Data dari Departemen Ekonomi dan Pariwisata Uni Emirat Arab menunjukkan ekonomi wisata mewah Dubai menghasilkan sekitar 36 miliar dolar pada 2023. Kota ini menyambut 17,2 juta pengunjung yang menginap. Target untuk 2025 melonjak ke angka 23,5 juta pengunjung. Sebuah lonjakan volume sebesar 37% hanya dalam waktu 2 tahun. Pikirkan apa artinya ini bagi sebuah merek mewah yang nilainya justru bergantung pada pembatasan jumlah tamu. Ketika pariwisata massal dan pariwisata ultra mewah dipaksa berbagi ruang yang sama, atmosfer eksklusif akan terkikis habis. Rasa terisolasi yang mahal harganya kini mulai sirna. Dubai pada 2025 telah menjadi salah satu kota paling padat dikunjungi di bumi. Eksklusivitas yang mereka tawarkan kini murni bersifat arsitektural, bukan lagi atmosferis. Dan keindahan beton saja tidak akan mampu mempertahankan tarif 15.000 dolar per malam saat wilayah di luar jendela kamar telah terdemokratisasi secara massal. Apa yang akan terjadi pada mimpi hotel bintang 7 ketika lingkungan sekitarnya berubah menjadi pasar turis bintang 5? Sambil Anda menuliskan pendapat di kolom komentar, kita harus menyadari ada badai kedua yang sedang bergemuruh di bawah permukaan pariwisata ini, yaitu sebuah teka-teki raksasa mengenai aliran modal asing. Sebagai penyelidik, saya menemukan fakta krusial bahwa Burj Al Arab dimiliki oleh Jumeirah Group, yang berada di bawah kendali Dubai Holding, sebuah perusahaan investasi milik pemerintah Dubai sendiri. Ini bukan sekedar catatan kaki, melainkan fondasi utama dari sistem ekonomi mereka. Hotel mewah ini tidak pernah dirancang murni untuk bisnis penginapan biasa, melainkan sebagai instrumen pencitraan kedaulatan negara. Tujuannya sejak awal selalu ganda, menghasilkan keuntungan langsung, serta membangun citra demi memikat investasi asing langsung. Ketika dana kekayaan negara mereka membeli menara perkantoran di London atau jaringan logistik di Asia Tenggara, nilai tawar mereka terdongkrak berkat reputasi Burj Al Arab. Hal ini berarti kinerja finansial hotel tidak boleh dinilai secara terpisah. Penurunan okupansi bukan hanya masalah sepi pengunjung, melainkan peringatan dini mengenai memudarnya daya tarik seluruh kota. Sinyal bahaya ini akan langsung sampai ke meja Komite Investasi Global, dengan dampak yang jauh lebih menakutkan dibanding laporan pariwisata biasa. Antara 2022 hingga 2024, Dubai menikmati rekor kepindahan miliarder dunia.
Dari pelarian modal Rusia akibat sanksi, diversifikasi dinasti bisnis India, hingga manajer kekayaan Eropa. Pasar properti sempat melonjak dengan harga villa di Palm Jumeirah mencapai 12,8 juta dolar pada awal 2024. Hingga titik tersebut, narasi mewah mereka masih bertahan kuat. Burj Al Arab tetap menjadi senjata utama dalam lembar presentasi broker real estate kelas atas. Namun kita harus ingat bahwa aliran modal asing bukanlah program loyalitas pelanggan yang setia tanpa pamrih. Modal global hanya bergerak mengikuti keuntungan besar, kepastian hukum, dan stabilitas geopolitik. Kini stabilitas narasi Dubai tengah diuji oleh ketegangan regional antara tahun 2024 hingga 2025, yang menyebabkan gangguan rute penerbangan penting dan mengancam konektivitas penerbangan jarak jauh menuju pasar Asia yang selama ini diandalkan oleh Bandara Internasional Dubai. Penutupan koridor udara Iran selama masa ketegangan militer pada 2024 menambah waktu terbang antara 40 hingga 90 menit untuk rute Eropa menuju Asia Tenggara. Hambatan ini memukul posisi strategis Dubai sebagai pusat transit utama sejak awal era 2000-an. Memang setiap gangguan udara ini bersifat sementara, namun dampak akumulatif pada kebiasaan pelancong sangatlah nyata. Seorang koordinator acara senior di Eropa membisikkan kepada saya pada awal 2025 bahwa klien mereka mulai berubah arah. 3 tahun lalu, Dubai adalah pilihan mutlak tanpa perdebatan untuk acara keuangan mewah. Namun kini mereka harus bersaing ketat dengan Riyadh, Abu Dhabi, dan Singapura. Burj Al Arab mungkin masih ada di daftar destinasi premium. Namun, ia tidak lagi mendominasi keputusan seperti dulu. Hari ini, Anda dan saya akan membongkar transisi berbahaya ini, ketika kemewahan otomatis mulai digugat oleh alternatif baru. Ini bukan keruntuhan, melainkan preposisi dalam benak para elit global yang paling menentukan. Sekali reputasi di puncak goyah, perbaikan biasa tidak akan mampu menyelamatkannya. Ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari statistik resmi pariwisata. Di balik dinding emasnya, masalah pemeliharaan adalah cerita horor yang ditutupi rapat. Gedung yang beroperasi sejak 1999 dengan intensitas ekstrim ini menghadapi tuntutan infrastruktur raksasa yang terus menumpuk setiap detiknya. Bayangkan sistem hidrolik yang melayani struktur setinggi 221 meter atau fasad teflon yang membutuhkan keahlian khusus di ketinggian ekstrim yang tidak mungkin dijangkau kontraktor biasa. Belum lagi sistem pencahayaan atrium yang dirancang untuk era teknologi yang tertinggal jauh sebelum efisiensi LED lahir. Semua ini bukan sekadar masalah kosmetik, melainkan tekanan biaya struktural yang terus membengkak secara senyap. Jumeirah Group memang telah menyelesaikan renovasi besar antara 2021 hingga 2023 dengan investasi mencapai 165 juta dolar. Namun, dana fantastis itu hanya mampu menyentuh elemen luar yang tampak di permukaan, menyisakan bom waktu di bagian fondasi terdalam yang kian menua. Renovasi kosmetik tersebut tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah mendasar, yaitu kenyataan bahwa gedung yang dirancang agar terlihat futuristik pada 1999 kini dipaksa bersaing dengan gedung modern yang dirancang pada 2023. Kesenjangan teknologi di antara kedua era ini terlampau lebar untuk sekedar ditambal sulam. Renovasi tahap kedua pasti akan dibutuhkan seiring waktu. Namun pertanyaannya, apakah pendapatan mereka sanggup menutupi biaya raksasa itu di tengah pasar yang telah berubah total? Disinilah Anda dan saya melihat tragedi sebenarnya. Burj Al Arab tidak gagal, ia hanya menua. Dan menua di dalam industri yang menjual kemudahan adalah vonis mati yang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh rilis pers manapun. Apa yang tersisa ketika sebuah ikon tidak lagi mampu menopang narasi kemegahan yang dulu ia sandang? Di pantai Jumeirah, pada suatu pagi yang cerah di awal 2025, seorang fotografer perjalanan bernama Elena Serova berdiri mematung.
Perempuan asal Warsaw itu membidikan kameranya dari sudut yang persis sama dengan yang ia gunakan 17 tahun lalu saat merekam keagungan Burj Al Arab untuk pertama kalinya. Komposisinya identik, cahayanya pun sama, bahkan gedung itu tidak bergeser 1 sentimeter pun. Namun, Elena berbisik bahwa foto kali ini terasa sangat asing. Kini ada barisan derekonstruksi di belakangnya. Menara-menara baru yang angkuh berebut langit, membuat sang layar tak lagi memiliki ruang kosong yang bebas di kedua sisinya. Keunikan tunggal itu lenyap, dan Elena memutuskan tidak memublikasikan fotonya. Satu keputusan kecil ini memang bukan data statistik yang mengguncang pasar. Namun, mari kita sadari bahwa ribuan keputusan kecil serupa tengah diambil oleh para kreator visual yang menghidupkan narasi kemewahan dunia. Mereka kini memilih sudut yang lebih baru, segar, dan mengejutkan. Dominasi visual Burj Al Arab tidak akan berakhir dengan pernyataan resmi yang dramatis, melainkan mati perlahan lewat ribuan pilihan redaksi sunyi dari orang-orang yang mulai berpaling. Pemerintah Dubai memahami dinamika ini jauh lebih baik dibanding analisis luar manapun, dan langkah penyelamatan senyap mereka sebenarnya sudah dimulai dengan sangat agresif. Rencana proyek besar yang diumumkan sejak 2023 hingga 2025 dirancang demi memperbarui narasi sebelum yang lama habis tak bersisa. Rencana Induk Perkotaan Dubai 2040 berkomitmen melipat gandakan ruang hijau dan merombak total kepadatan hunian. Expo City Dubai terus mengubah area bekas Expo 2020 menjadi distrik jangka panjang. Sementara itu, mega proyek di sepanjang Dubai Creek Harbor menjanjikan pemandangan kota baru yang membuat landscape saat ini tampak seperti coretan kasar belaka. Burj Al Arab akan tetap berdiri di sana, tetapi ia bukan lagi daya tarik utama. Ia hanya akan menjadi elemen sejarah, bukti bahwa ambisi mereka memiliki akar. Sebuah peran baru yang menggeser posisi pasarnya secara drastis. Transisi dari sebuah ikon menjadi sekadar warisan sejarah bukanlah kegagalan. Namun proses ini tidak akan pernah bisa diputar balik. Pertanyaan krusial yang kini disimpan rapat oleh setiap investor perhotelan mewah di kawasan Teluk adalah, apakah model bisnis yang melahirkan Burj Al Arab masih mampu menciptakan suksesor baru? Apakah simbol kejayaan Dubai berikutnya memang tengah dibangun? Ataukah model eksklusivitas buatan yang disokong ambisi penguasa ini telah membentur batas strukturalnya untuk pertama kali? Belum ada satupun pejabat atau pebisnis yang berani menjawab pertanyaan ini secara jujur di depan publik. Angka resmi belum mengungkapkannya, tetapi keheningan di balik pintu tertutup terdengar kian mencekam setiap kuartal. Jika investigasi ini membuka mata Anda dan mengubah cara Anda memandang berita kemewahan global, bagikanlah analisis ini kepada orang lain yang juga menolak menelan mentah-mentah cerita resmi pemerintah. Pastikan Anda berlangganan dan aktifkan loncengnya. Saluran ini hadir bagi kita yang perlu memahami realitas sebenarnya sebelum semua terlambat dan menjadi jelas bagi semua orang. Kejelasan semacam ini sangat berharga, dan kekuatannya akan berlipat ganda jika kita membangunnya bersama. Seluruh materi dalam video ini disusun berdasarkan laporan analisis strategis, data perkiraan, serta skenario hipotetis terkait situasi ekonomi dan geopolitik saat ini untuk kebutuhan dokumenter. Bukan merupakan nasihat keuangan atau investasi formal apapun.